warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini menginformasikan kepada kita, banyak di antara umat Islam ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi belum tentu matinya dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka dan hobi memakan makanan haram. Salah satu di antaranya memilih pemimpin kemarin karena serangan fajar. Ibu-ibu kemarin yang menerima serangan fajar, hati-hati, bisa jadi matinya mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Dia makan uang haram. Tapi sudah lewat Ustadz, sudah terlanjur kita terima. Caranya, kembalikan uangnya caleg yang sempat kau terima tapi tidak sempat kau coblos. Tapi Pak Wali, sini hancur Pak. Saya selesai pemilu tetap ceramah. Saya kan bilang haram serangan fajar. Dia ganti apa Pak? Bukan serangan fajar. Apa? Sedekah subuh. Tambah hancur betul kita. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tuan-tuan, puan-puan, enci-enci teristimewanya yang kita muliakan, yang mewakili PJ Gubernur, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sahibul Bait, Bapak Wali Kota Kota Dumai beserta istri, dan seluruh pejabat hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, sebelum kita bicara, saya mau tanya, ibu-ibu, Pak, pernah lihat ada orang kawat di giginya? Pernah lihat? Pernah? Masya Allah, ternyata itu Pak Wali mahal. Ada mahasiswa saya tanya, apa itu di gigimu? Biasanya pagar yang dikawat, ini gigi dikawat. Saya bilang mahal enggak itu? Ini Ustadz 40 juta. Satu kali umroh Pak. Dia simpan di giginya. Saya bilang, Dek, kau kira itu kawat gigimu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu mau pasang behel harga 100.000, tapi tidak ada gigimu, apa kau mau kawat?
Berarti yang mahal bukan behel, yang mahal gigi, dan Allah kasih kita gratis. Hebatnya lagi nih gigi Bu, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bapak Ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua sudah mulutnya ini pejabat yang di depan saya. Saya kira Pak PJ Gubernur, mewakili PJ Gubernur, tidak mungkin jadi asisten satu kalau giginya sudah gondrong. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Dedek, ini ada kamera nih yang di depan kita. Banyak kamera. Kamera saya itu bahkan harganya ratusan juta. Mau saya kasih? Mau? Gratis? Mau? Tapi begitu saya kasih langsung buta. Mau? Mau? Berarti yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih mata, Allah sertakan ada yang disebut sensor pemisah. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga, tertukar-tukar istri. Kenapa malam gitu saya kasih handphone langsung tuli. Mau? Tidak. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal apa? Telinga. Allah kasih kita telinga gratis, dan hebatnya lagi bisa dibedakan mana suara laki-laki, mana suara perempuan. Dan hebatnya lagi nih telinga, tempatnya proporsional. Ibu pernah bayangkan ya, bagaimana seandainya telinga daunnya di bawah ketek? Halo Pak Wali, ya di mana kau? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ada pecinta bola di sini? Ada? Termasuk saya. Alhamdulillah kita bersyukur kemarin Indonesia mengalahkan Korea Selatan, dangdut mengalahkan K-pop, jahe mengalahkan ginseng. Alhamdulillah. Tapi apakah mereka pemain bola yang hebat? Apakah Lionel Messi yang jago? Apakah Ronaldo yang jago? Bukan. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Biar hebat Lionel Messi, biar hebat Ronaldo, tapi lututnya tidak bisa bengkok. Mana bisa lagi dia main bola? Mana ada orang main bola begini? Iya toh? Maka yang mahal lutut. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Banyak lagi nikmat Allah. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, apalagi nikmat itu diantara kita? Wali kota, bupati, kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. 10 tahun. 10 tahun, senang tidak senang, berhenti kita jadi gubernur atau bupati wali kota. Ini Pak Bupati, sudah terpilih 10 tahun, keluar dari rumah dinas. Masih mau pakai lambang Garuda, pergi ke pasar, orang sudah bilang, sudah gila ini kasihan Pak Bupati. Maka semua ada batasnya. Semua ada akhirnya. Tapi yang lebih mahal dari kesehatan, yang lebih mahal dari jabatan adalah iman. Mana buktinya? Adik-adik,
Kenal Firaun? Kenal Firaun? Nggak tahu. Tahu Firaun? Allahu Akbar. Firaun itu kaya. Sampai detik ini di Mesir masih dicari emasnya. Masih tertimbun dan dicari sampai sekarang. Kaya raya, penguasa, gagah, terkenal, populer. Firaun itu kalau dalam dunia Islam paling tinggi elektabilitasnya. Semua orang tahu itu Firaun dalam Quran. Elektabilitasnya tinggi. Tapi karena tidak beriman, dia sombong, dia lantik dirinya menjadi Allah, menjadi Tuhan. Dia tidak ada imannya. Jabatan ada, kekayaan ada, kuasa ada, cakep ada, popularitas tinggi. Tidak ada iman. Allah murka kepadanya Fir'aun. Allah laknat Fir'aun. Bagaimana cara Allah laknat Fir'aun? Diharamkan masuk surga. Apa cukup sampai di situ laknat Allah? Tidak. Apa buktinya lagi? Allah laknat Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada orang suka Fir'aun. Tidak ada orang Melayu di Riau ini kasih nama anaknya. Nah, saya kasih kau Fir'aun. Pada dia populer, terkenal, raja, punya kuasa. Tanpa iman dia hina di hadapan Allah. Itu Firaun. Apalagi kalau cuma kepala dinas, mau sombong, aduh, enggak laku. Sebaliknya, Masita, manusia hina, budak, beda dengan pembantu. Kalau pembantu digaji, ada bau harum. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa gerangan itu? Apa arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Siapa dia? Dialah rohnya Masita dan keluarganya. Allah muliakan sampai detik ini. Harumnya tidak ada yang sama rohnya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah lagi kasih kemuliaan Masita. Meskipun dia budak, tukang sisir anaknya Fir'aun, Allah muliakan. Mana buktinya? Berapa banyak manusia perempuan kasih nama anaknya Masita. Berarti Bapak Ibu yang saya muliakan, yang jauh lebih penting adalah iman. Kaya penting, tanpa iman tidak ada gunanya. Jabatan penting, tanpa iman hina di hadapan manusia. Pertanyaannya, bagaimana cara memelihara iman? Salah satu cara memelihara iman, menggalakkan MTQ. Menggalakkan MTQ seperti ini. Cuma setelah ada MTQ seperti ini, tentu harus ada hikmah yang kita ambil. Jangan sekedar perhelatan seperti ini, kita tidak mengambil itibar dari peraksayaannya. MTQ apa hikmahnya? Satu, melahirkan kaum-kaum intelektual muslim. Adik-adik, itu yang di sana yang terang pakai baju putih, mungkin itu peserta MTQ. Mana peserta MTQ-nya? Yang di sini. Adik-adik, ini yang ceramah, alumni peserta MTQ. Apa yang selalu saya ikuti sejak saya SMP, SMA dan kuliah? MSQ. Ada kan lomba MSQ? Musabakah? Nah, 3 orang kan? Saya bagian penceramanya. Saya alumni MTQ, Pak. Saya bukan alumni pondok. Coba saksikan. Lihat-lihat adik-adik. Ustadz-ustadz kondang. Dari Kairo, dari Yaman, dari Mesir, Dasat Latif, Universitas Hasanuddin Makassar. Tapi dari mana saya belajar dakwah? MTQ. Maka adik-adik sekalian yang hadir, jangan kau pernah minder. Hebat pidato bahasa Inggris, tapi tidak mengalahkan pidato Quran.
bahasa Jepang tidak ada nilainya di hadapan Allah dibanding kau kuasai Al-Quran. Ini tempatnya. Jangan pernah minder. Maka yang pertama, hikmah dari MTQ melahirkan kaum intelektual. Apa cukup sampai di situ? Tidak ada gunanya kalau mereka tidak dikasih kesempatan. Maka tuan-tuan yang ada di sini sebagai pejabat, manfaatkan mereka. Kalau ada penerimaan pegawai honor, kasih peluang mereka. Bapak-bapak polisi, angkatan laut, angkatan udara, kasih peluang para penghafal Quran, orang-orang ahli tafsir Al-Quran. Kenapa? Insya Allah dia akan mendekatkan diri kepada Allah, kepada pimpinannya. Coba kalau ajudan wali kota penghafal Quran, masuk waktu sholat, Wali, sudah masuk waktu sholat Pak, kita cari masjid. Tapi kalau artis ajudan, bisa dia makan wali kotanya Pak. Sepuluh tahun kemudian TTP tetap tidak pegawai. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah terdaftar. Satu, melahirkan kaum intelektual. Yang kedua, manfaatkan mereka. Yang ketiga, MTQ ini terjalin silaturahmi. Iya kan? Saya ingat dulu, kita kan rumah-rumah kampung. Ya kan? Kita tidak tinggal di hotel, tinggal di rumah warga. Dari peserta Bengkalis, perkenalan dengan peserta Dumai. Dan di situ biasanya peluang ketemu jodoh. Dek, ada cewek, nggak usah ku pacar-pacaran. Habis waktu, menguras emosi, bikin galau. Kalau ada kau suka, lebih baik suruh cepat lamar, selesai urusan. Nggak ada pekerjaan, rezeki jaminan dari Allah. Bukan pekerjaan membuat bahagia rumah tangga, tapi iman. Kalau harta membuat bahagia rumah tangga, tidak ada rumah tangga orang kaya yang cerai. Tapi saya melihat berapa banyak rumah tangga yang kaya cepat cerai. Kenapa? Karena sombong dan saling menghina pasangannya. Ya, silaturahmi. Yang keempat, hikmah dari MTQ seperti ini, menghidupkan perekonomian. Coba lihat pedagang-pedagang di luar. Alhamdulillah, MTQ seperti ini menghidupkan perekonomian, terutama mereka yang modal-modal kecil. Dan yang berikutnya lagi, hikmah dari MTQ ini mengajarkan kejujuran kepada para dewan hakim. Dan kalau kau kalah, bukan kalah, tapi apa? Allah minta kamu tanding lagi tahun depan. Tahun lalu kalau saya tidak salah Bengkalis juara 1. Ya, mudah-mudahan tahun ini tetap juara 1. Kalau tidak, tanding lagi tahun depan. Jangan memutuskan silaturahmi, momen-momen MTQ. Pilpres, biasa saja kalau orang bermusuhan. Tapi jangan gara-gara MTQ kalian bermusuhan. Pilpres sudah hatam, sudah selesai. 01, 02, 03 tidak ada lagi. Sekarang 00. Tidak ada lagi 01. Dan politik jangan membuat kau baper. Politik jangan membuat kau berpecah belah. Lihat itu politik 2019, Prabowo bahantam dengan Jokowi. Siapa yang menang? Jokowi. Siapa menterinya? Malah tambah akrab sekarang. Jangan dengan baper. Ya, politik aja ndak boleh kita musuhan, apalagi MTQ. Kalau hakimnya jahat, hakimnya baik sangka. Barangkali ada satu sisi yang kalian tahu, oh ini begini, tapi dewan hakimnya melihat sisi yang lain. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Jangan pernah sangka buruk dalam hidup ini. Apapun Allah kasih, itulah yang terbaik. Selalu saya kasih contoh. Ini selalu saya kasih contoh soal keputusan dan tidak terpilih saya. Dulu kan saya mendaftar kedokteran. Pak Wali dulu, saya daftar tentara kan tidak lulus. Karena saya pendek. Ya kan? Saya lagi daftar fakultas kedokteran.
mau jadi dokter. Saya nasar puasa 7 hari, saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut berdoa. Ibu bapak saya waktu itu doakan saya bimbingan tes khusus. Begitu keluar pengumuman, tidak lulus. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau tidak kasih lulus saya? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata saya tahu jawabannya, karena saya lulus sospol. Pulang kuliah, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan Sulawesi Selatan Makassar. Saya turun bantu dia, berceceran darah di aspal, saya turun tolong. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak biasa lihat darah. Allah seolah-olah berkata, Das'ad, bagaimana kau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Lalu apa hikmahnya? Temanku yang dokter lulus, tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Tidak. Kenapa? Mahal tiket. Saya bilang, rugi betul kau jauh-jauh cari nafkah, tidak bisa lebaran sama orang tuamu. Saya satu keluarga Ustaz, beli tiket menjelang Idul Fitri, mahal betul Ustaz, habis gaji 1 tahun hanya untuk tiket PP. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Saya tidak pernah pusing soal tiket dan selalu dapat bisnis kelas. Tidak pernah saya beli. Siapa yang belikan? Wali kota. Itulah enaknya. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang maka sangka baik. Saudara-saudaraku yang tadinya kepala dinas tiba-tiba jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik, sangka baik. Saudara-saudaraku para caleg yang sudah habis duit, pasang baleho, ada tim sukses, tidak terpilih, sangka baik. Bukan di situ tempatmu. Allah tahu kalau kau jadi anggota DPR sombong, khilaf, korupsi, masuk penjara. Sangka baik. Ibu-ibu yang punya suami jelek, sangka baik. Kenapa? Itulah jodohmu. Tapi dia jelek. Allah tahu kalau dia gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Sangka baik. MTQ seperti ini sangka baik. Apapun keputusan hakim sangka baik. Kalau kau sangka buruk, sudah tidak menang, dapat dosa karena kau memfitnah hakim. Soal hakim pun kalau keliru, dia sudah ikhtiar dengan baik, dia sudah kerahkan sebuah kemampuan ilmunya, ternyata salah memilih, biarlah Allah yang mengadilinya. Sangka baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah berikutnya dari MTQ ini adalah melahirkan kecintaan kita, girah kita kepada agama. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu, MTQ kalau sudah tingkat provinsi luar biasa, apalagi kalau sudah tingkat nasional. Saya masih ingat dulu TVRI TV, kalau MTQ jam 9 waktu Jawa, jam 10 waktu Indonesia Timur, itu sudah ada siaran langsung. Bahkan lagunya kita hafal. Musabaqah tilawatil Quran agung alam. Ah itu alhamdulillah, dulu itu lagu-lagu saya kecil kan lagu-lagu begitu, bagus. Kalaupun lagu dangdut, lagu-lagu nasihat. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Itu lagu dulu waktu kecil, dulu. Sekarang lagunya anak muda apa? Pikiranku
tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kodongo. Kepalamu ku simpan di kakimu. Dulu. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, MTQ seperti ini syiar. Meskipun ada juga teman-teman kita yang baca kitabnya setengah-setengah, MTQ bid'ah. Itu MTQ tidak ada pada zaman Nabi. Betul, MTQ tidak ada pada zaman Nabi. Ini hanya syiar. Kalau dia bilang tidak ada pada zaman Nabi, maka kau naik tanah suci lah, jangan pakai pesawat. Kenapa? Pada zaman Nabi naik haji dari Madinah ke Mekah pakai onta. Kau pakailah onta dari Dumai. 17 tahun kau tidak sampai. Maka acara seperti ini adalah syiar gira kecintaan kita kepada Allah dan Al-Quran. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terakhir pesan. Bulan 11 yang akan datang, kita akan memilih kepala daerah. Bapak ibu secinta karena Allah. Jangan lagi pilih pemimpin karena kalian dibayar. 300.000 tidak membuatmu kaya. Menolak 300.000 tidak membuatmu miskin. Tapi yang pasti 300.000 itu akan menentukan masa depan Dumai. Pilihlah pemimpin yang betul-betul kamu yakini bisa membawamu kepada iman dan kesejahteraan. Kalau Dumai yang kena kaya ini, kalau kabupaten kota Dumai ini yang kaya ini, Riau pada khususnya, memilih pemimpin rakyatnya betul-betul yang baik agama dan iman dan ketakwaannya, maka insya Allah pemimpin itu akan membawa rakyatnya menjadi rakyat yang sejahtera. Tapi kalau kau pilih gara-gara 500.000, maka Dumai, Riau, kaya sumber daya alamnya, tapi sarjananya harus ke Malaysia mencari nafkah. Dan kerjanya pun bukan kerjaan terhormat, paling juga juru tombak sawit di sana. Agar anak-anak cucu kita bermartabat hidupnya, dapat kerja yang baik, cari nafkah yang baik, sarjana-sarjana kita bisa kerja yang baik, maka pilih pemimpin. Di 2024 bulan 11 ini, pilihlah yang baik agamanya. Insya Allah, kalau pemimpin yang baik agamanya akan menunjukkan kalian kepada ketakwaan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, semoga kehadiran kita di tempat ini Allah catat sebagai amal jariah. Allah catat sebagai kecintaan kita kepada syiar, terutamanya kepada Al-Quran. Demikian, dan kepada Bapak Wali Kota, saya terima kasih yang khas atas undangannya kepada saya. Saya tahu Pak Wali Kota ini cinta kepada dakwah. Alhamdulillah. Kalau lihat casingnya Pak Wali, beliau bukan wali kota, tapi Buya. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kota Dumai pada khususnya dan Kabupaten Provinsi Riau pada umumnya dan seluruh Indonesia yang kita cintai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan kepada saudara-saudara kita yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah, terkhususnya para pejabat-pejabat di kota Dumai dan Provinsi Riau. Silakan ingat nama-nama pejabat kita yang sudah menjadi arwah, kita kirimkan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum almarhumah. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saat memberi hidayah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami. Tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada pemimpin kami untuk memerangi kebatilan itu. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan MTQ ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.